Di kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, barang siapa yang bangun tidur, ini hadis eta teh ya. Pas dia bangun di waktu subuh, di pagi hari, lalu dia berdoa, lalu dia hatinya berkata bahwa hari ini saya berniat tidak akan zalim kepada siapapun, maka ghufirallahu majana, kata Nabi. Maka dosanya dari mulai dia niat seperti itu sampai masa lalu, sampai dia balik 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang lalu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana ternyata. Kita bangun tidur, baca doa, hati niat, ya Rob, hari ini saya berniat tidak akan zalim kepada siapapun. Berarti kan menjaga ucapannya, menjaga perilakunya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga langkahnya, sehingga tidak ada orang yang terzalimi. Maka kata Nabi, ghufirallahu majana, orang tersebut diampuni saat itu seluruh dosa-dosanya. Sederhana, Pak. Gampang kan? Gampang pisan. Ngan biasana bangun tidur sok tara inget eta teh. Ingetna kana naon mun sahur. Uduh deui. Uduh deui wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi akan lebaran. Jadi kita benar-benar manfaatkan waktu yang tersisa 1 pekan ke depan kurang lebih, kita manfaatkan untuk memaksimalkan amal agar kita semua mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga sudah termasuk kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana di 10 malam terakhir ini terkenal ya, sudah masyhur, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu teh cenah? Lailatul Qadar. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan di kitab I'anatul Talibin, kalau tidak salah, ibaratnya panjang, cuman saya membaca yang intinya saja. Intinya itu di kitab I'anatul Talibin, jikalau ini perkiraan ulamanya, hakikatnya mah kumaha Allah gitu, cuman ini pengalaman para ulama dulu menceritakan bahwa ketika puasanya itu dimulai hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadar itu malam 23, berarti nanti malam. Ini berdasarkan pengalaman para ulama dulu gitu. Tapi bukan patokan pakem ya, bukan, ini mah pengalaman para ulama dulu menjelaskan ketika mengalami puasa hari anu maka Lailatul Qadar hari anu. Itu panjang penjelasannya. Cuman ketika bulan Ramadannya dimulai hari Sabtu, maka insya Allah mudah-mudahan turunnya itu di tanggal malam 23 Ramadan, berarti nanti malam. Perkiraan ini mah dari pengalaman para ulama dulu gitu. Nah, maka amal-amal yang harus kita lakukan, kalau misalnya memang Allah mentakdirkan nanti malam Lailatul Qadar,
Tidak usah amal-amal yang susah, nu gampang we. Istighfar, sholawat, baca Quran, sedekah, i'tikaf dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan we atuh, ini kan hanya prediksi para ulamanya berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Gitu, mudah-mudahan we pas gitunya. Tapi bagus nama terus we sampai ke malam takbiran bagus nama gitu, malam-malam ganjilna gitu bagus sama entong terpaku ayeuna malam gitu. Terus we beramal soleh mah entong terpaku karena tanggal. Terus we beramal soleh. Dan ini mah hanya prediksi para ulama berdasarkan pengalaman beliau gitu. Kita mah beramal we. Cuman amal yang paling mudah naon cenah amal tapi pahalana badag. Sudah saya sampaikan. Amalnya sederhana, tapi pahalanya besar luar biasa. Teu capek. Henteu ripuh. Henteu matak riweuh. Teu badag pahalana. Sudah saya sampaikan. Pak Cepi masih ingat? Aduh, sudah apa? Pak Ajis ingat Pak Ajis? Ikut Pak Cepi aja. Mana Pak Yayan ini tidak ada Pak ya? Ngiringan wae ngiringan. Di kitab Nasoihul Ibad dijelaskan barang siapa yang bangun tidur ini ngah desa tata ya. Pas dia bangun di waktu subuh di pagi hari lalu dia berdoa, lalu dia hatinya berkata bahwa hari ini saya berniat tidak akan zalim kepada siapapun, maka ghufirallahu majana, kata Nabi. Maka dosanya dari mulai dia niat seperti itu sampai masa lalu, sampai dia balik 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang lalu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana ternyata. Kita bangun tidur, baca doa, hati niat, ya Rob, hari ini saya berniat tidak akan zalim kepada siapapun. Berarti kan menjaga ucapannya, menjaga perilakunya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga langkahnya, sehingga tidak ada orang yang terzalimi. Maka kata Nabi, ghufirallahu majana. Orang tersebut diampuni saat itu seluruh dosa-dosanya. Sederhana Pak. Gampang kan? Gampang pisan. Ngan biasana bangun tidur sok tara inget eta teh. Ingetna kana naon mun sahur. Uduh deui, uduh deui. Uduh deui wae. Bangun tidur teh doa. Kata Nabi, niatkan dalam hati kau jangan zalim kepada siapapun, maka ghufirallahu majana. Seluruh dosa-dosamu saat itu Allah ampuni. Bayangkan pas dosa geus diampuni, pas pisan malam Lailatul Qadar urang teh bagja. Terus saya maot. Eta kumaha tah? Hah? Jadi kubur heula tuh. Ai kubur heula. Masya Allah, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 83 tahun kurang lebih. Masya Allah. Itu belum selesai hadisnya. Barang siapa yang meneruskan lagi qada hajatil muslim, kata Nabi, lalu dia berniat yang kedua ingin membantu siapapun, bil lisani, bil jahi, bil mali, bil badani, dengan 4 faktor ini, membantu orang lain dengan lisannya, dengan kedudukan jabatan yang dia punya, dengan harta yang Allah titipkan, bil badan dengan tenaganya, maka ka ajri hajatin wa umratin. Masya Allah. Allah berikan baginya pahala seperti orang haji dan umroh. Pertama, diampuni seluruh dosa sampai dia balik. Yang kedua, terus dia membantu orang lain, baik dengan lisan, dengan kedudukan, dengan harta, ataupun dengan tenaga. Dan dia melaksanakan niat itu,
maka ka ajri hajatin wa umratin, maka Allah memberikan kepadanya ganjaran seperti haji dan umrah. Masya Allah. Madang ke malam ke malamnya malam 23 kita istirahat tidur, bangun tidur sok. Bangun tidur teh langsung dinahate teh, ya Allah saya berniat tidak akan zalim hari ini pada siapapun. Ya Allah saya berniat hari ini ingin membantu siapapun, baik itu dengan lisan saya, dengan kedudukan saya kalau memang kita masih menjabat gitu ya, dengan harta yang saya punya atau dengan tenaga yang saya punya. Terus dia melakukan niat itu di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya, maka baginya pahala haji dan umrah. Gampang gitu. Tidak imah kumaha tuh bangun tidur ngahulang nginjem duit ka saha ayeunanya, THR can cair nginjem duit tapi kirana teh ampun. Ada THR can cair. Gitu nya. Jadi amalan sederhana tapi fadilahnya luar biasa. Komo lamun ditambah ku maca Quran, ku istighfar, wah makin mantap. Bulan Ramadan akan segera selesai, materi sudah banyak yang berkaitan dengan Ramadan yang sudah saya sampaikan. Dari mulai syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, qada wal imsak, yang merusak puasa, yang nanti kemarin teh yang diperbolehkan buka puasa, seberapa dah. Katalar teh tenang cenah YouTube ya geus setan YouTube nah kumaha eta mun apal mantap eta mun apal semua wah pokoknya mah langsung jadi ustad puasa khusus spesialis bab puasa mulai mata apal eta we cenah. Kumaha Pak Muhammad kabarna Pak Muhammad? Masih sakit beliau? Siapa lagi yang sakit? Pak Taufik yang kawin. Oh, mantap ya yang kawin. Kela sawah Pak Taufiknya tidak akan Bu Abi lah. Sing nikah Pak Taufik lah dengan perempuan pilihan Allah. Tuh diaminkan tapi. Gitu ini. Komo ya berdoa di bulan suci di waktu subuh diaminkan malaikat. Wah. Jadilah. Siap sawah lah. Mendingan kana mah menghantar Pak Taufik melepas masalah jangnya. Ya orang Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal yang baru kita akan mencoba untuk menjelaskan ilmu baru ya insyaallah. Faslun fi bayani ma la yuftiru mimma yasilu. Bab ini menceritakan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi ada sesuatu yang masuk mimma yasilu ila jaufi alladzi la yuftiru mimma yasilu ila jaufi. Secara konsep ketika kita puasa ada yang masuk ke badan kita maka puasanya kan batal kan begitu konsepnya teh. Tetapi ada pengecualian gitu. Ada pengecualian. Ketika barang-barang ini masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak membatalkan. Gitu ya. Tapi catatan semuanya tidak disengaja. Satu. Yang kedua karena tidak tahu. Anu kadua, anu katilu nyaeta karena dia dipaksa. Itu kata kunci. Saya ulangi biar paham. Konsep dasarnya ketika puasa lalu ada yang masuk ke tubuh kita, maksudnya perkara lainnya, perkara dunia masuk ke tubuh kita maka batal kan gitunya, maka batal. Konsep dasarnya gitu. Tah,
Maka ada bab khusus yang membahas tentang jikalau benda-benda ini yang masuk ke dalam tubuh kita, maka puasanya tidak batal dengan catatan: satu, tidak disengaja; dua, tidak tahu; yang ketiga, dipaksa. Nah, itu kata kuncinya. Ya, biar kita paham dulu. Kumaha nu kahiji? Tidak sengaja. Nu kadua, tidak tahu. Nu katilu, tidak disengaja. Kumaha ibu-ibu? Nu katilu dipaksa. So ibu-ibu jawabnya mi aya soraan. Sok, ibu-ibu satu cenah naon? Dua, tiga, dipaksa. Nah, nya eta kata kunci. Aya sabaraha hiji cenah? Sab'atu afrodin. Ada 7 perkara. Al awalu wathani wathalisu. Wah, dihijikeun langsung. Nomor 1, 2, dan yang ketiga ialah mayasilu ila jaufi binisyanin lisaumi au jahlin au ikrohin. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ada sesuatu yang masuk ila jaufin, ke jauf. Apal jauf? Jauf. Apa itu Pak jauf? Ya kumaha itu ngaji teh udah dijelaskan sama Ustaz Gris, itu jauf teh dengan tajwid urusanna teh jauf teh. Jauf teh rongga mulut. Jauf teh. Yang dimaksud rongga mulut yang nampak ini ya. Dimaksud rongga mulut teh ya sampai ujung tenggorokan. Aksol halki. Tak eta teh jauh disebutna teh. Aya nu masuk kadinya kitunya ila jauh. 1, karena dia lupa; 2, karena tidak tahu; 3, karena dipaksa. Contoh, Bapak teh sudah kebiasaan jeung ibu setiap bangun subuh selalu minum teh manis atau minum air hangat campur madu, itu sudah terbiasa. Hiji saat ke bulan puasa kita teh bangun pas namanya teh adzan subuh, kesiangan saimah udah bergadang gitu. Karena sudah kebiasaan minum air hangat dicampur madu, jam 5 teh minum we. Padahal keur puasa. Sakeluarga poho kabeh eta mah alus, sakeluarga poho kabeh. Kompak pohon teh di alus. Nginum we. Ari pas beres nginum, nonton TV teu kahajana TV teh selamat menunaikan ibadah puasa. Astagfirullahaladzim, geuning itu bulan puasa. Sedangkan tadi geus ngopi. Geus sagala beak. Anu tadi peuting martabak telur geus beak 3 keureut. Minum cai anget plus madu sanut. Atuh nikmat pisan poho eta model kitu. Batal teu puasana? Teu, karena binis yanin dia lupa, asli bener-bener lupa. Pernah tuh Bapak Ibu lupa ketika puasa makan sapiring? Di Arab gitu poho-poho. Di Arab gitu poho-poho, ingat ya ketika puasa. Gitunya. Ini berdasarkan hadis Nabi, dulu pernah terjadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amuhullahu wa saqahu, rawahu syaikhani wa sahhahahu. Bukhari Muslim riwayat Nabi. Apa artinya?
Kata Nabi, barang siapa yang lupa ketika puasa, lupa, asli lupa, maka fal yutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Tong dibatalkan, teruskan. Kenapa? Fa innama at'amahullahu wasaqahu. Karena sesungguhnya makanan itu adalah suguhan dari Allah untukmu. Masya Allah, sabulan poho unggal poe. Wah, hade pokoknya mah ya mah. Sabulan poho itu Pak Cepi tiap lohor dahar. Biasa wes setelah makan siang, terus ngarokok, ngopi, terus gitu teh. Astagfirullahaladzim, itu kada puasa. Atau lu ikut dan naon. Geus beres. Isuk teh, isuk teh gitu deui. Atau asarna poho. Asar teh hareupeun imah geuning bari ieu dina Pacepi na kursi. Bari uduh jeung ngopi asar teh. Lepuus itu jeung poho di eta teh. Masyaallah. Kata Nabi, fa innama at'amuhullahu wasaqahu, itu adalah suguhan dari Allah untuk dirimu, maka teruslah puasa, lanjutkan, tidak usah dibatalkan. Eta mah anugerah. Anugerah ti Gusti Allah. Hadiah, tapi orang mah can pernah menang hadiah eta teh. Dipoho-pohokeun ge sangar inget. Masya Allah. Jadi nomor 1, 2, dan ketiga, ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf kita, rongga mulut sampai ujung tenggorokan, karena lupa. Yang kedua, au jahlin, atau tidak tahu. Orang baru masuk Islam, belum paham apa itu puasa. Ari sugan teh puasa teh menahan lapar dan haus ya unggul. Aya mun lapar jeung haus bisa makan teu naon, sugan teh meureun kitu. Cek manehna teh. Manehna teh makan we padahal keur puasa. Karena bodoh, ini maksudna bodoh teh belum mengenal Islam gitu. Ai sugan teh puasa teh lain kitu menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib sugan teh. Sugan teh bisa makan we ketika lapar, ketulikeun puasana sugan teh kitu. Ada teu naon. Au ikrohin, atau dipaksa. Sok sia lamun teu makan paehan pokona mah. Ini paling enak mah. Tidak perlu ada syarat lupa ieu mah. Diancam. Sok sia dipaehan ku urang lamun maneh teu ngabatalkeun puasa. Nah teh alhamdulillah anu maksa. Eta mah batal. Jawab alhamdulillah dina hatena anu maksa atau maksudnya teh ancaman nyawa tanpa direncanakan. Ima direncanakan sok guru ancam urang. Urang bisa buka. Aduh, eta mah euy. Settingan yang sangat tidak beradab eta mah. Jadi bukan gitu, ini mah negara perang maksudnya. Gitu, negara perang yang menyebabkan dia harus nanti batal karena dipaksa gitu. Hari non hatena bari bunga mah teu kaci. Batal eta. Puasana hatena bunga mah. Paksanya unggal poe nya geus mah bener. Gitu nya. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf kita karena hilaf, karena belum tahu, dan karena dipaksa, itu tidak membatalkan. Itu nomor 1, 2, dan 3. Yang keempat, bijaryani roikin bima baina asnanihi faqad ajaza an majhili udrihi bihilafi ma idza qadara ala majli taksiri dzalik. Berikutnya adalah menelan ludah. Ketika kita puasa itu tidak membatalkan. Dikumpulkan eta ieu cidu dina ayeuna bae di kapinu ditalang. Ini belum selesai keterangannya. Ludah yang kayak gimana? Ludah yang murni, yang keluar dari dalam tubuh. 1. Nu kadua, ludah yang belum tercampur apapun.
seperti tercampur air wudhu pas ketika kita kumur-kumur. Itu kan nyampur antara sisa air wudhu kumur-kumur dengan ludah kita. Anu kedua, lidah yang tercampur gusi yang berdarah. Nah, itu membatalkan karena air ludahnya sudah tidak murni, tercampur darah yang keluar dari gusi-gusi kita kalau lagi sakit gigi. Terus nanti yang tercampur air wudhu tadi, makanya ketika Bapak selesai wudhu itu nanti ludah yang ada di mulut udah ditelan. Usahakan keluarkan dulu sekali atau 2 kali. Kenapa harus dikeluarkan? Karena itu ludah sudah bercampur dengan air wudhu, mata kerasana sok rada tiis. Ieu mah lain dijieun kesempatan dia mah bae deh mah ciduh ieu. Kumpulkeun, sagar cenah wudhu mah ciduh teh. Talaga bata. Terus dahak yang sudah keluar, itu dahak dengan ludah berbeda. Ya, dahak ludah. Dahak yang sudah keluar dari tempatnya, dari adnal halki di sini, darah kan di tengah-tengah ini nih. Darah yang sudah keluar nyampe ke al-jauf, rongga mulut yang nampak, yang zahir, terus dahak itu ditelan kembali, maka itu membatalkan puasa. Karena dahak berbeda dengan ludah. Hati-hati. Berikutnya leho. Apa leho bahasa Indonesianya? Ingus, umbal. Urang teh keur pilek Pak Cepi, wah ngahaja we dikumpulkeun. Sadot langsung ku irung teh. Itu membatalkan, hati-hati. Jadi hanya ludah yang murni yang tidak membatalkan puasa. Kalau ludah tersebut sudah tercampur dengan air wudhu, tercampur dengan gusi yang berdarah, atau sudah bercampur dengan dahak yang sudah keluar dari adnal halki ke al-jauh lalu ditelan kembali, maka itu batal. Berapa juta? 4. Wal khamisu ma wasala ila jaufi wa kana guroba tariqin. Yang kelima yaitu debu jalanan yang tidak bisa dihindari. Bapak yang kerjanya pakai motor, sekarang kan sudah mulai usum halodo, musim panas, tidak bisa dihindari itu kebul-kebul di jalan, masuk ke hidung kita. Batal tidak? Tidak. Data dihaja. Mungkin itu mah dihajakun, kebul, sesep orang teh. Lumayan lah ngawargeun nunggu nepi ka lohor, kebul disesep. Nepi ka hidung, liang irung teh geuning kebul unggul. Nah, itu mah batal. Kan tadi kata kuncinya gimana? Tidak disengaja. Jadi kebul jalan itu Pak tidak membatalkan. Gitunya. Gurobatorikin, kebul jalanan yang sulit dihindari. Gitu. Yang keenam, wasadisu, wasabi'u, 6 dan ke-7. Ma wasala ilaihi wa kana gurbalata daqiqin au zubaban ta'iran. Berikutnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang nomor 6 dan 7 ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf kita seperti apa? Gurbalata daqiqin, seperti debunya tepung. Anu ngabul geuning tepung ketika ibu kerenaun teh geuning masak kue dan lain ada tepung yang terbang kan ku ibu teh kasesep teu kahaja terhirup si kebul tepung tersebut, maka eta mah teu batal karena tidak disengaja kebul kasesep. Nah, eta mah tidak batal. Apalagi selain itu auzubaban toiron, lalat, nyamuk yang terbang. Bapak teh heuai, wah asup eta reungit 10 kasedot. Padahal teu dihaja heuaina teh menguap tak sengaja karena emang ngantuk, lelah. Keur nguap tiba-tiba laleur asup. 100 siki masih ganti laleur teh.
mau asup dah eta mah teu dihaja. Nah gitunya. Terus apa lagi? Nyamuk. Kurang teker sholat nih, tiba-tiba reungit asup kana irung. Kajero, pacapi reungitna teh. Jeung rek neangan naon eta reungit asup kana jero irung. Nah, maka eta mah tidak disengaja. Batal teu? Henteu. Anu batal nu kumaha? Anu batal mah nyaeta ketika ada nyamuk di sekitarnya atau ketika ada lalat di sekitarnya gitu ta. Fa in adarati dzubabatu jaufahu akhrajaha wa aftara wa wajaba alaihil qada. Ieu mah ngahajale calangap. Suga anu asup cenah geus di jalan tina motor teh supaya reungit asup. Laler asup disengaja eta mah supaya aya pas buaya ge we calangap supaya anu asup. Eta mah jelas batal eta mah sabab disengaja. Bapak teh ngahaja na motor pas saya kerja si kaca helm dibukakeun. Calangap saja jalan nya anu asup. Lalu mun asupna lari, mun asupna manuk kumaha? Mun kita manuk heulang dinu gede teh gitu. Nah eta mah disengaja. Bagaimana kalau obat? Nah, sudah saya jelaskan kan, obat inhaler itu mah enggak membatalkan. Kecuali infus. Infus itu mengandung nutrisi makanan dan vitamin, maka itu membatalkan karena membuat badan kita segar. Kalau murni obat itu enggak. Karena ada elat ruhsah. Murni obatnya. Murni obat. Wanita ibu-ibu yang disuntik KB lah cenah naon eta mah tidak batal. Ieu mah anu ngabatalkeun teh nu mantak segar kana badan. Gitu. Eta membatalkan. Naon deui ngabatalkeun teh geuning? Membersihkan telinga dengan cotton bud geuning sampai ke dalam. Nah, itu mah jelas membatalkan. Kenapa? Karena menggunakan benda lain selain tangan kita. Kalau dengan tangan kita boleh dengan tangan kita, tapi jangan sampai ke bagian paling dalam, cukup ujung jarinya saja. Gitu. Bapak bisa atur telinga garo itu naon. Da iku jari kita mah terbatas. Beda dengan cotton bud kan, cotton bud mah sampai ke dalam kan. Nah, itu yang mata ngabatalkeun teh. Kalau dengan tangan kita mah teu naon. Ngorong tak keur puasa teu naon ngorong. Itu asalkan itu maksudnya teh tidak berlebihan, tidak melalui batas jari tangan normal kita. Biasa ngorong teh kan setengahna jari kuku buku kita nih. Satu buku ini nih. Sakitu mimpi ka jero diasupkeun kabeh. Yang curug-curug nah gitu di jero. Maka itu mah batal. Oke, sudah saya sampaikan nih 7 poin. Kita ulangi dulu ya nanti sebelum ada pertanyaan, boleh. Kita ulangi dulu. Jadi ke-7 perkara ini tidak membatalkan puasa. Dengan catatan, pertama tadi apa? Tidak sengaja, yang kedua tidak tahu, yang ketiga dipaksa. Itu kata kunci, awas, itu kata kunci. Nah, apa saja diantaranya? Nomor 1, 2, dan ketiga adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh apapun itu bentuknya, cuman biasa nama makanan atau minuman, nyampe ke jauh paling dalam, tapi dia lupa atau dia tidak tahu atau dia dipaksa, maka itu tidak batal. Nomor keempat adalah menelan ludah. Ludah yang bagaimana? Yaitu ludah yang masih murni, belum tercampur apapun. Itu yang keempat. Yang kelima adalah debu jalanan. Itu tidak membatalkan puasa kita. Asalkan tidak disengaja. Kita udah pakai masker, udah pakai helm, tapi tetap masuk tuh debu-debu. Tenanaon, eta mah teu dihaja. Yang keenam dan yang ketujuh, ada yang masuk ke dalam tubuh kita sebangsa nanti debu tepung gitu ya, terus lalat, terus nyamuk yang terbang,
yang masuk ke dalam badan kita dan itu tidak sengaja gitu, maka itu tidak batal. Maka silakan Pak, ada pertanyaan atau dari ibu taran aros ibu-ibu ya. Kelapa sana ibu-ibu heula cenah. Sok ibu-ibu mangga. Gimana Bu? Donor darah. Bagus pertanyaannya. Dari Bapak? Sekalian kayak minta kagok. Ya. Apakah ada riwayat atau kisah seorang ulama yang mendapatkan diri dari kepada itu atau yang sudah diimani saja? Oke. Ada lagi? Mangga Pak. Tadi kan udah tuh harus berani gitu ya. Ya. Misalkan dalam kondisi sholat, ingusan, sudah nggak kerasa masuk ke dalam itu gimana? Masalah dengan puasa itu. Oh, ingus. Ya. Nah, ingus. Ibu tadi darah yang didonorkan atau bahasa lainnya bekam. Bekam itu mengeluarkan darah. Itu kan. Konsep, saya kemarin ngebahas ini. Konsep bekam itu mengeluarkan. Konsep donor itu mengeluarkan darah. Maka tidak batal karena mengeluarkan. Itu konsep dasarnya, bukan memasukkan. Jadi orang-orang yang mau bekam ketika saum tidak masalah. Tapi ingat, ada aturan bekam. Kalau Bapak Ibu mau dibekam, selain di hari-hari yang Rasul sunahkan tuh pertengahan bulan kan, Bapak Ibu perhatikan kondisi. Saya pun begitu. Kalau saya mau berbekam, itu harus dalam kondisi prima. Bukan kerlelah capek, bukan sedang sakit, bukan sedang lemas. Justru bekam yang terbagus itu ketika kita badan lagi seger-segernya bekam. Bekam kan ada dua, ada bekam kering, ada bekam basah. Bekam kering itu mengeluarkan anginnya saja. Kalau bekam basah yang mengeluarkan darah dari tubuh kita. Dan itu hukumnya tidak membatalkan puasa, sama hanya seperti mengeluarkan darah lewat donor darah. Itu tidak membatalkan. Begitu Bu ya, aman. Karena konsepnya itu mengeluarkan, bukan memasukkan. Untuk Lailatul Qadar, apakah ada ulama-ulama yang mengalami itu atau cukup diimani? Lailatul Qadar itu Bapak Ibu seperti halnya kita membayangkan ciri Rasulullah. Saya kasih analogi dulu biar paham. Rasulullah itu dilihat Bukhari Muslim cirinya begini. Kabayang tuh kurang. Tuh kabayang. Hanya mengetahui bahwa ini tapi kurang karasa. Bahwa Rasul itu sayang ke umatnya luar biasa. Bahwa Rasul itu adalah orangnya begini. Karasa lewat riwayat hadis. Begitu juga Lailatul Qadar, Pak. Intuitif, tidak empiris, susah dijelaskan. Tapi banyak ulama-ulama yang menjelaskan itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Di antaranya kata para ulama, Lailatul Qadar itu ketika turun ke bumi rasanya satu, malam hari itu sunyi, tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Yang kedua, langit cerah, suasananya itu tenang. Yang ketiga, di siang hari, maksudnya pagi harinya, itu pagi-pagi terasa begitu hangat. Begitu. Dan ini pengalaman para ulama terdahulu menjelaskan, oh ini Lailatul Qadar teh. Seperti ceritanya Imam Nawawi Tanara Banten. Beliau itu kenapa menjadi ulama besar? Karena di manakibnya itu ibunya Imam Nawawi pas malaman 27 Ramadan kalau tidak salah di kisahnya. Ibunya itu Pak sedang cekerangan ngisikan beas. Ibunya Imam Nawawi itu di Banten teh. Pas malam untuk sahur di malam 27. Nah, di malaman 27 ibunya Imam Nawawi ini itu merasakan hal itu. Malam begitu tenang. Itu jam 2 malam deh, Pak. Sejuk, tidak ada angin, langit cerah. Dan ibunya berkata, "Ya Rob, kalau memang ini
Nah, kalau memang ini malam Lailatul Qadar, aku mohon keberkahannya ya Rabb untuk anak yang sedang aku kandung. Maka lahirlah Imam Nawawi dengan kecerdasan dan kealiman, kesolihan yang sangat luar biasa. Begitu. Jadi lamun misalnya sesuai dengan tadi kitab Yanatul Talibin, malam Lailatul Qadar terjadi malam ini misalnya, ini kan prediksi ulamanya. Coke buktikan ke malam. Kumaha rasana ke jam 2 malam. Kalau ada tanda-tanda itu, mungkin saja terjadinya malam itu. Ini namanya prediksinya. Mungkin saja. Diimani harus. Dan ini kan ada hadisnya, bahkan di Quran. Surah Al-Qadar kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Itu Quran, bukan hadis lagi. Harus diyakini. Karena ini ayat Quran surah Al-Qadar. Gitu. Cuman ciri-cirinya itu ya hanya kita yang merasakan, Pak. Ya, hanya kita yang merasakan. Dan ini mah intuitif atau susah dijelaskan, pengalaman ruhani. Hanya saja begitu ciri umumnya, gitu, tenang, cenah, dah begitu pernah ngalaman. Dah kabeh malam tenang sarua gitu. Tibra gitu. Cuman pagi harinya itu hangat dan tidak ada angin. Cenah mah kita dicek nunggus ngalaman mah. Itu kan cerita para ulama ya terdahulu. Nah, para ulama saya yakin lah para ulama ahli ibadah ngalaman tiap tahun. Itu mah hanya kisi-kisi saja. Adapun terjadi nantinya kumaha Allah kan, daima hanya prediksi para ulama berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Ketika puasa hari anu, maka saya mengalaminya waktu itu perkiraan tanggal sekian. Berkaitan dengan sholat, gitu kan, sedang kondisi puasa, gitu kan. Nu tadi teh apa? Kan konsepnya tidak amdan ya binisyanin jalin awi kerohin. Bila amdan tambah lagi satu, kalau bicara kaidah. Selama itu sifatnya lupa, selama itu sifatnya tidak tahu, selama itu sifatnya dipaksa, dan selama itu sifatnya bila amdan, tidak disengaja apa, itu jadi masalah. Jangankan ingus, sangu sapiring, itu kahaja, itu naon. Gitu kan konsepnya. Bapak sedang sholat, gitu kan cerita nate. Dalam keadaan puasa deh. Ada ingus dan kita sedang tidak sehat. Teka aja kata lag. Artinya sekalawat dia kan, sekarasa geringnya ka dia tah. Ser gering ka dia teh. Selama itu tidak disengaja mata jadi masalah. Gitu. Karena kan sifatnya ingus itu kan mengalir tapi lambat karena kental. Terus satik-satik. Pada kumaha hese tuh banyak sholat ngiduh heula. Wah, waktu mungkin. Itu banyak. Dan naon, kan tadi konsepnya 4. Kalau di sini kan 3, cuman amdan itu di bab yang lalu. Selama dia lupa, tidak tahu, dipaksa dan tidak sengaja, termasalah. Lanjutkan ya puasana. Gitu, sempurnakan. Begitu Ibu ya. Untuk Ibu untuk itu tidak batal. Bapak atau Quran begitu ciri-cirinya. Dan wajib di mana karena itu di Quran ada dalilnya. Dan apa tadi begitunya? Untuk masalah ingus yang tak sengaja tertelan itu tidak jadi usaha. Enggak. Emang enggak so. Minggu sebelumnya kata kita bertanya masalah batasan sahur, makan dan waktu sahur. Iya. Terus Ustaz bilang 1 menit sebelum ada gitu ya. Iya. Kebetulan saya kemarin nonton YouTube Adi Hidayat. Iya. Batasan itu bisa itu gimana? Nah. Video itu kan lagi viralnya secara dia menjelaskan imsak. Imsak itu maksudnya ihtiyat kita. 10 menit sebelum adzan subuh kita imsak. Itu ihtiyat para ulama menjaga kita agar tidak terlena pas sahur. Sudah saya bahas kan babnya yang 6 poin teh geuning, yang harus qada dan imsak, diantaranya orang yang terlena saat dia sahur. Itu poin ketiga, ya kan? Poin pertama dia menyengajakan batal. Poin kedua dia meninggalkan niat di malam hari. Poin ketiga dia terlena ketika sahur. Jadi menyangka sahur masih panjang padahal sudah adzan subuh.
Gitu kan kasusnya teh, maka dia wajib qada dan imsak seperti orang puasa. Dari mulai ba'da subuh terakhir dia makan sampai maghrib. Nah, saya jelaskan kemarin ke Pak Cepi yang bertanya seperti itu. Sampai 1 menit sebelum adzan subuh. Itu teh bagi yang darurat. Bagian kesiangan. Daripada henteu sahur, sok sahur minimal air 1 gelas. Tapi batasan maksimal sampai 1 menit sebelum adzan subuh. Karena geus adzan subuh mah geus mulai puasana. Nah, di sini para ulama Pak ikhtiyat, berhati-hati mengadakan aturan berdasarkan keterangan-keterangan ulama, ya berdasarkan hadis Rasulullah itu ada, cuma saya lupa nama kitabnya. 10 menit kalau di keterangannya mah perkiraan 50 ayat Quran pas baca. Jadi dulu kan belum ada jam. Jadi dulu itu diperkirakan ketika para sahabat membaca 50 ayat dalam Al-Quran itu menjadi batasan berhenti makan, berhenti minum. Kalau istilah sekarang namanya imsak teh, dan dikalkulasikan karena jam 50 menit itu kurang lebih 10 menit. Kurang lebih dengan bacaan standar. Nah, begitu. Jadi bukan berarti setelah imsak Bapak tidak boleh makan. Kalau Bapak memang kesiangan, imsak sudah datang 10 menit sebelum adzan subuh, silahkan sahur. Tapi jangan terlena karena khawatir ketika Bapak makan adzan sudah datang. Cukup minum saja, wayahna we kita masing sabar. Dan gitunya. Seperti saya tadi subuh kan kesiangan saya. Itu karena capek tadi malam ada acara sampai jam 11. Itu kan saya tadi subuh air aja udah. Karena imsak sudah nyampe. Jadi saya di air kan mandi dan lain-lain itu disunahkannya mandi sebelum subuh itu. Imsak udah masuk, nah, saya minum aja. Gitu. Tidak apa-apa. Cuman ihtiyatnya para ulama, kenapa 10 menit atau 50 ayat dalam hitungan orang dulu zaman para sahabat? Agar kita sudah dalam keadaan siap pas adzan subuh. Lain karena ngagayam kaneh. Komo keur udud gini mah semalam kita kana udud ampun. Jadi 10 menit Pak, 10 menit terakhir itu ihtiyat para ulama, udah stop makan, stop minum. Tapi bagi yang kesiangan itu masih ada space waktu. Hanya saja harus hati-hati, khawatir kalau terlena makan, terlena minum, subuh sudah masuk, wayahna dia masuk kriteria poin yang ketiga tadi, bab qada wal imsak. Batal puasanya, wajib qada, tapi dia harus tetap puasa. Imsak, begitu maksudnya. Lampu kuning tah 10 menit teh gitu. Da ayeuna sok semenit sebelum adzan subuh dah atuh sangat tidak mungkin menghabiskan nasi sapiring. Di blender teu mungkin sarua. Dagingna, tahu, tempe, sangu, kerupuk, udud, kopi di blender kabeh di dinya. Hayang tereh da urang-urang kaberangan teu mungkin oge. Kecuali koordinasi tim Anif ada nama diri. Dimanipulasi itu. Kan begitu. Tidak apa-apa setelah imsak pun kita makan minum, cuman kita bisa nggak memprediksikan. Kan susah Pak. Belum lagi ada sisa makanan di gigi kita. Serius we. Lamun sisa makanan seujung kuku, ya sagada jempol. Dadeng jadina teh jeung rendang ieu saurna teh. Huntu geus eueuhan atuh nyelap teh dina sela-sela huntu nu geus compong teh. Diteleg ke urang, semoga benar. Begitu ya. Ya gimana, Pak? Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat tembus ke Sidratul Muntaha, yang dimaksud dengan pertemuan Rasulullah dengan Allah itu bertatap muka, atau bagaimana yang dimaksud dengan bertemu itu? Oke. Nah ini ikhtilaf para ulama Pak, cuman saya jelaskan dulu kronologisnya. Jadi Nabi Muhammad itu setelah nyampe di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur langit ketujuh. Lalu Rasul itu naik ke tangga berikutnya, level lah kalau kata kita, level langit ke-8 yang dinamakan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di dalam keterangan hadis Isra Mi'raj itu berbentuk seperti pohon, tapi tong dibayangkan pohon dunianya, ini pohon dunia.
Dengan bahasa hadisnya begitu. Berbentuk pohon yang sangat luar biasa besar. Dan Rasul itu sampai ke pucuknya. Jadi gini, langit ketujuh, kursi arasy Allah, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasul itu sampai ke pucuknya. Pucuk pohonnya. Sampai terdengar kolam di sana. Apa itu kolam? Kolam itu adalah geratan atau garisan atau tulisan para ulama, para malaikat yang sedang menuliskan qadar. Ada qada, ada qadar. Kalau qada konsep Allah, kalau qadar itu yang akan terjadi di dunia. Bentuk dari qadar teh. Sampai Nabi mendengar itu, mendengar kolam di ujung Sidratul Muntaha. Lalu di sana Nabi naik ke level di mana? Nah, tidak ada lagi yang diizinkan ke sana kecuali baginda Nabi. Gitu. Sebuah tempat di mana itu hanya Nabi yang bisa nyampe ke sana. Malaikat Jibril nggak bisa tadi. Kata Nabi kan, Jibril, ayo ikut lagi dengan saya ke level berikutnya. Di ujung Sidratul Muntaha, kata Jibril, mohon maaf ya Rasulullah, cukup sampai sini aku menemani, karena kalau aku lanjut menemanimu, aku hancur berkeping-keping. Nah, di sini para ulama berdasarkan hadis-hadis Isra Mi'raj itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di ujung Sidratul Muntaha itu, di tempat di mana malaikat Jibril pun tidak sanggup, itu Nabi bertatap. Bertatapan muka, ngobrol dengan Allah secara langsung. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi di ujung Sidratul Muntaha itu masuk ke sebuah tempat yang mana cahayanya itu nggak bisa dijelaskan. Jadi apakah cahaya ini hijab? Apakah cahaya ini penghalang? Ya wallahu a'lam. Kita nggak tahu, hanya kan intuitifnya Rasul pada saat itu berjumpa dengan Allah. Hanya mayoritas ulama, kaul yang masyhur menjelaskan Nabi itu bertatap muka dengan Allah, karena ini mah khusus untuk Nabi saja. Itu. Hanya satu Nabi dan Rasul yang bertemu. Iya. Kalau Nabi Musa itu hanya mendengar suara saja. Wa kallamallahu Musa taklima di Gunung Tursina. Iya kan? Nah, kalau untuk ini mayoritas ulama menjelaskan itu pendapat paling masyhur, bahwa Nabi dengan Allah itu berjumpa, bertatapan langsung. Tapi di tempat di mana tidak ada makhluk lain yang bisa nyampe ke tempat itu kecuali Rasulullah. Dan di tempat itu dimensi makhluk. Gitu. Di tempat itu dimensi makhluk. Sedangkan Allah mukhalafah lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Jadi tempat di mana dikhususkan ini mah. Dikhususkan hanya Allah dan Rasulullah yang bisa bertatapan. Begitu. Jadi hese nggak jelaskan karena ini mah Rasul yang mengalami. Cuman mayoritas ulama begitu. Jadi di ujung Sidratul Muntaha, Nabi masuk lagi ke tempat di mana di tempat ini sudah tidak berlaku lagi haliah dunia. Malaikat pun nggak bisa masuk ke sana. Jadi mencek orang mah ruangan khusus. Hanya Nabi Muhammad SAW kekasih Allah yang bisa nembus ke sana. Gitu Pak. Itu ramai untuk menceritakan kitabnya, kitab saya lupa namanya. Kan ada kitab Dardir, ada kitab Qissatul Mi'raj, ada kitab Naudi. Itu isinya hadis-hadis semua. Hadis-hadis ini. Dan nu paling unik ya terakhir ya. Sebelum kita tutup. Nabi Pak ketika Mi'raj itu melihat 2 kuburan. Yang pengisi kuburna teh keur disiksa abis-abisan ku malaikat. Mati-matian Pak malaikat nyiksa jelema ieu. Nabi sedih. Ya Jibril, siapakah ini? Itu adalah umatmu. Yang disiksa di dalam kubur mati-matian ku malaikat. Wah, ditakol mah, dikadek mah, dipacut mah, dikitu dikieu ku malaikat. Umatku yang seperti apa ya Jibril? 1, dia nu sok ngomongkeun batur. Anu kadua, anu toharohna teu bener. Eta teh Pak. 1 yang suka menggibah orang, nu sok ngomongkeun batur.
ngagoreng-gorengkeun batur nu hiji ya. Anu hiji deui orang yang toharohnya tidak bersih. Jadi lamun mohon maaf mun kencing asal teu hati-hati gitu tah. Terus manehna salat. Itu melakukan sah gitu salat dan teu. Maksudna teh mun toharoh teu diilmuan gitu. Adus sembarang adus, wudu sembarang wudu, gitu tah. Nyiksa nu kitu. Mun wudu sembarang wudu, adus sembarang adus, terus lamun toharoh bebersih sembarang kencing, sembarang geus eta mah. Siap-siap eta pokona mah di alam kubur. Percuma boga ilmu kebal ge. Di alam kubur mau semalaku eta ilmu teh di alam kami mah kuat dikadek. Ku jelema ku malaikat beda deui judulna. Gitu. Itu luar biasa, Pak. Siksaan bagi mereka yang suka menggunjing orang lain dan menyepelekan fikih, wah itu berat siksaan. Berat. Makanya kan kita bahas dari awal dulu kan sekian bulan ke belakang. Kita bahas bab air, kita bahas masalah syarat sah wudu, fardu wudu, sunat wudu, makruh dalam wudu. Kita bahas itu semua agar kita tidak termasuk kriteria itu. Nu disiksa ku malaikat karena kita menyepelekan ibadah. Jadi hati-hatinya semua ibadah itu ada aturannya. Tidak sembarangan, ada ilmunya. Nah, mudah-mudahan Sabtu terakhirnya, Sabtu depan kita masih bisa berjumpa, tapi kondisionalnya khawatirnya nanti saya ada kegiatan mudik atau apa Sabtu depan teh kan tanggal 29-nya. 29 itu kalau misalkan bisi takbiran maksudnya teh gitu tanggal 28 teh. Batur siap-siap Idul Fitri urang keur ngaji keneh wah rajin batur riyah we. Batur mah siap-siap Idul Fitri ieu mah ngaji keneh subuh kayak kieu wah ade pokona mah. Jadi tanggal 29 ada kemungkinan ngaji libur karena khawatirnya nanti ada sidang isbat menentukan lebaran bisi tanggal 30 bisi gitunya atau tanggal 31. Jadi kemungkinan kita ngaji kembali insyaallah di Sawal pekan kedua tanggal 12 April kemungkinan. Abdi muamudik Pak Abdi da bagian di Kebon Waru Idul Fitri ya, itu bisa pulang ngan bisi ya mah bisi sidang isbat menentukan non namana teh Idul Fitri jadinya tanggal 30 gitu. Jadi tanggal 29 kita persiapan masak nyen kupat naon segala rupa. Tapi kalau misalkan jamaah sepakat mau ngajinya abdi mah hayu-hayu wae gitu. Kalau misalkan mau ngajinya hayu-hayu da teu ka mana sebetulna mah. Kan ieu mah bisi Bapak Ibu mau persiapan apa, yang mau mudik, yang mau lain-lain gitu. Ya udah ngaji kita libur dulu gitu. Da abdi mah teu ka mana ada di Bandung. Kalau misalnya yang ngaji aja, ya ayo kita lanjutkan bab puasanya karena belum selesai. Gitu. Abi mah bebas, mangga. Bisi ada yang mau mudik gitu kan. Ya udah misalkan kita libur aja, nanti kita mulai lagi pekan kedua di bulan April tanggal 12 kurang lebih. Gitu. Maksudnya liburnya bisa persiapan. Bisa persiapan naon ya persiapan naon. Kue ibu-ibu. Tanah grup PA tah. Jadi siksa. Eta kan jelas Pak, Bapak juga hafal semua, Ibu hafal semua ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ayatnya hafal semua. Neraka wail bagi siapa? Bagi mereka yang suka menggunjing orang. Ngagogoreng batur, rek dina WA, rek dunia nyata. Kan menggunjing ke sarang dosa lain. Cek almanar gini, menggunjing orang itu sarang dosa. Nges, kalau kita di grup ya ningali jelema nu sok komen. Lamun na grup urang ya na grup Baituruh ya. Na grup Kopi Morning. Lamun aya nu matak pikasa beuleun, jadikan itu amal ladang. Nanti jadikan itu ladang amal soleh kita. Ladang sabar. Keun bae. Antaplah sabari saja. Eta teh pahala jeung urang. Udah kuhus eta mah pikasa beuleun. Mana teh ladang sabar urang jadi pahala untuk kita gitu maksudnya. Da aya wae di mana lagi nu pikakeun. Aya wae.
Dah tuh mau rame mudah-mudahan kitu mah dunia teh. Rame. Mudah-mudahan pembahasan kita dari mulai bab syarat sah puasa sampai terakhir ini yang tidak membatalkan puasa, ini menjadi bekal kita ya sepekan ke depan untuk menjalankan ibadah puasa semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin berkualitas. Mudah-mudahan saum kita dari hari pertama sampai tanggal 22 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kekurangan dalam menjalankan ibadah puasa semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai selesai. Saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama membersamai kajian fikih dari 0 sampai hari ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kealfaan. Yang mana yang betul pasti dari Allah, haknya dari Allah, yang betul mungkin bisa sah kecuali dari Allah, dan kesalahan, kealfaan itu dari atas kekurangan saya pribadi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya selama menjalani kajian fikih ini, dan terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu yang setia terus hadir ikut kajian bersama. Mudah-mudahan ibadah kita ke depan semakin bagus, semakin khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua jamaah yang melaksanakan sampai akhir nanti pas orang mau takbiran dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah rizkinya, lancar puasanya, dan berhasil mendapatkan derajat muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.